Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 Amr, kelas 3 Amar maupun kelas 3 Abbas. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Pak Andri selalu doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Pak Andri pada mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Di pelajaran kali ini kita akan menuju bab baru. Kemarin sudah selesai ya di bab yang mengenal keluarga Muhammadiyah. Itu ada 2 kemarin videonya Pak Andri sampaikan, itu sudah selesai. Kita akan ke bab baru, yaitu mengenal, kalau kemarin adalah ciri keluarga Muhammadiyah, lalu hari ini kita akan mendalami mengenai organisasi Muhammadiyah. Jadi mengenal organisasi Muhammadiyah itu ya. Jadi Pak Andri juga akan membuat video ini menjadi 2 supaya nanti belajarnya lebih mudah, karena nanti kita akan belajar 2 struktur organisasi di dalam Muhammadiyah. Nanti kalau dicampur malah bingung gitu ya. Jadi di episode pertama ini nanti Pak Andri akan sampaikan 1, di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan 1. Sebelum lebih jauh lagi, Pak Andri akan perkenalkan terlebih dahulu pada kalian, yaitu tentang struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal. Jadi dari bawah ke atas ya. Kalau misalnya horizontal itu berarti yang mendatar gitu ya. Baik, untuk itu kita akan mulai dari yang paling bawah sendiri. Jadi dari struktur organisasi Muhammadiyah secara garis besar gitu ya, yang paling bawah itu siapa saja atau apa. Baik, yang paling bawah itu adalah pimpinan ranting Muhammadiyah. Biasanya itu disingkat dengan PRM. Naik di atasnya, ini PRM ini tingkatnya desa ya. Kalau naik di atasnya nanti ada pimpinan cabang Muhammadiyah atau biasa disingkat dengan PCM. Itu ya. Ini adalah tingkatnya kecamatan, betul sekali. Naik lagi 1 tingkat di atasnya, yaitu pimpinan daerah Muhammadiyah. Biasanya disingkat dengan PDM. Kalau ini tingkatannya kabupaten. Naik lagi 1 tingkat di atasnya itu ada PWM, panjangan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, yang paling atas atau yang paling tinggi itu adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Biasanya disingkatnya PP. Tidak pakai M ya, PP saja. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari ada 2 nih anak-anak semuanya. Yaitu yang pertama ada PCM, yang kedua nanti ada PRM. Jadi ini adalah yang nanti akan kita pelajari selama 2 video ya. Nanti yang video pertama ini yang saat ini Pak Andri buat, itu nanti Pak Andri akan sampaikan tentang PRM. Nanti episode 2-nya gitu ya. Episode 2-nya nanti tentang PCM. Gitu. Jadi supaya lebih mudah untuk dipelajari. Oke, itu. Baik, kita akan lanjut ke PRM untuk video ini ya. Baik. PRM itu adalah singkatan dari pimpinan ranting Muhammadiyah. Kalau di soal biasanya ini sampai kelas 6 pun keluar singkatan-singkatan seperti ini. PWM kepanjangan dari apa, PRM kepanjangan dari apa, biasanya keluar ya. Jadi ini insya Allah nanti di PAS maupun PTS ini keluar. Jadi silahkan dihafalkan, karena ini cuman gampang, cuman diambil huruf depannya aja. Pak Andri tunjuk ya. P berarti pimpinan, R berarti ranting, M Muhammadiyah pastinya ya, karena organisasinya Muhammadiyah. Kemudian PRM ini merupakan tingkat paling bawah atau paling dasar dari struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal gitu ya. Jadi kalau misalnya dari atas ke bawah itu paling bawah sendiri itu adalah PRM atau pimpinan ranting Muhammadiyah. Nah, syarat untuk mendirikan ranting Muhammadiyah itu ada beberapa. Yang pertama, harus mempunyai minimal itu adalah paling, betul sekali, paling sedikit 15 orang. Kalau lebih gimana Pak? Lebih bagus. Tapi kalau kurang Pak, kalau kurang belum boleh, karena minimalnya adalah 15 orang ya. Jadi perhatikan. Nanti kalau misalnya ada soal, bolehkah desa ini membuat ranting Muhammadiyah dengan anggota 20? Berarti jawabannya boleh. Kalau misalnya anggota desa ini ada 5 orang berarti belum boleh, atau 10 orang berarti belum boleh.
Jadi kalau kurang dari 15 belum boleh ya. Ya kalau minimal paling tidak 15 pas boleh. 15, 16, 17 makin banyak makin bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai amal usaha. Amal usaha itu tidak harus yang menghasilkan ya, paling tidak, paling minim yaitu pengajian anggota. Kalau bisa diadakan secara rutin ya, itu. Jadi kalau sudah ada anggotanya, sudah ada kegiatannya, itu baru boleh diadakan betul mendirikan ranting Muhammadiyah. Yang ketiga, pastinya harus punya tempat. Boleh masjid, boleh musola, boleh langgar, boleh pendopo, atau mungkin balai desa boleh digunakan untuk kegiatan Muhammadiyah, boleh juga digunakan. Seperti itu. Jadi itu syarat yang ketiga. Jadi ada orangnya, ada kegiatannya, ada tempatnya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membentuk kelompok kegiatan yang disebut jamaah. Ini adalah interpretasi dari yang nomor 2 tadi ya. Jadi kalau sudah ada kegiatannya harus ada orang-orangnya. Nah, orang yang melakukan kegiatan itu disebut dengan jamaah gitu. Kemudian struktur organisasi di ranting. Jadi tadi kalau tadi kan satu Indonesia gitu ya, Muhammadiyah satu Indonesia dari bawah ke atas, dari tingkat desa sampai tingkat pusat gitu. Kalau sekarang ini di tingkat desa terlebih dahulu. Itu setidaknya kita membutuhkan 5 orang untuk jadi pengurus. Kalau kurang gimana Pak? Kalau kurang ya nanti piye gitu. Jadi nggak ada yang saling membantu gitu. Jadi paling tidak ada 5 orang. Terus posisinya sebagai apa ya? Yang pertama sebagai ketua. Ketua itu satu aja. Kemudian nanti ada yang ngurusi surat menyuratnya, sekretaris. Sekretaris boleh 2. Ya, sudah 3 orang berarti. Oke, kita akan sambil menghitung. Kemudian ada yang ngurusi duitnya. Nah, nanti kalau ada urunan-urunan, kalau ada misalnya sumbangan-sumbangan, nah itu. Yang ngurusi adalah bendahara bagian keuangan. Ini juga boleh 2, ya. Jadi satu ketua, 2 sekretaris, 2 bendahara, berarti sudah cukup, sudah 5 orang. Nah, itu sudah boleh, ya. Tapi kalau belum, berarti nanti harus dicarikan kader lagi supaya nanti jadi 5 orang. Terus nanti ada tambahan lagi, yaitu sebagai pembantu pimpinan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, karena nanti tugasnya ini banyak. Bantu pimpinan atau membantu ketua, gitu ya. Itu adalah namanya struktur organisasi di dalam tubuh PRM, Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Jadi di tingkat desa itu ada strukturnya juga. Nanti di atasnya di PCM juga ada, di PDM juga ada, di PP juga ada, sama, semuanya sama. Semuanya punya struktur organisasi. Kenapa? Karena di dalamnya harus ada kepengurusan, ada ketuanya yang ngurusi semua, yang bertanggung jawab. Kemudian ada sekretaris yang nanti ngedar ke surat-surat undangan atau surat nanti berkenaan dengan biaya atau dan lain sebagainya, itu nanti yang ngurusi sekretaris. Nah, bendahara itu yang ngurusi keluar masuknya uang. Kita dapat uang dari mana, sumbangan dari mana, hibah dari mana, itu yang ngurusi bendahara. Gitu ya. Nanti pembantu pimpinan, nanti untuk pelaksanaannya, misalnya kita mau bangun masjid gitu. Nanti yang membantu adalah pembantu pimpinan ini untuk mencarikan kontraktornya, kemudian nanti ikut menggalang bantuan dari masyarakat dan lain sebagainya. Itu adalah tugas pembantu pimpinan. Satu lagi yang paling penting dan tidak boleh ditinggalkan yaitu pemilihan pimpinan ranting. Ini ketuanya ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Seperti pilihan presiden ya, 5 tahun sekali. Jadi nanti setiap 5 tahun sekali itu dilakukan pemilihan ulang supaya ada regenerasi dari kader Muhammadiyah. Mungkin di keluarga kalian mungkin ada ayahnya yang jadi PRM, mungkin kakeknya ada yang jadi PRM, mungkin ada kakaknya yang sudah dewasa, mungkin sudah ada yang jadi PRM mungkin ya. Jadi boleh nanti tanya-tanya, boleh nanti tahu siapa sih ketua di lingkungan kita, Kak, Mbah atau ayah gitu ya. Sekretarisnya siapa sih, Pak D siapa sih, atau Om siapa sih misalnya gitu ya. Bendaharanya siapa, biar tahu ya di antara kita itu di tetangga kita itu ada yang menjadi anggota atau pengurus dari PRM tadi. Kemudian acara pemilihan ketua tadi diadakan dalam satu acara yang dinamakan musyawarah ranting. Kenapa ini Pak Andri beri warna yang berbeda? Karena musyawarah di setiap tingkat itu berbeda namanya.
ya. Nanti sampai ini di materi kelas 6 sebenarnya, cuman Pak Andri sampaikan aja sebagai pengetahuan. Jadi musyawarah itu di setiap tingkatan berbeda. Kalau di tingkat ranting ya namanya musyawarah ranting, kalau di tingkat cabang ya musyawarah cabang. Nanti pesertanya yang ikut siapa nanti di kelas 6 akan diperinci gitu ya. Jadi di kelas 3 yang penting tahu aja kalau di setiap tingkatan itu, setiap tingkatan pimpinan itu di setiap strukturnya itu pasti punya musyawarah dan ada namanya sendiri gitu ya. Itu yang penting. Jadi demikian anak-anakku semuanya, sedikit Pak Andri sampaikan mengenai pengetahuan struktur organisasi tingkat ranting, yaitu disebut pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM. Nanti di pertemuan kedua Pak Andri akan sebutkan atau Pak Andri akan sampaikan satu tingkat di atasnya, yaitu PCM gitu ya. Baik, demikian video pembelajaran kemuhammadiyahan ini Pak Andri buat.